Menurut pendapat teman-teman numismatik Indonesia, uang ini disebut dengan uang seri Nika. Alasannya karena uang ini dikeluarkan oleh pemerintahan sipil Hindia Belanda atau Netherlands Indies Civil Administration, disingkat Nika. Padahal jika kita amati dengan seksama, pada uang kertas ini tidak satupun kita temukan kata-kata Nika atau gambar yang berafiliasi dengan Nika. Lalu, benarkah uang ini disebut dengan uang Nika? Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Sobat YouTube semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah bergabung di channel Uang Kuno Official, channel tempat berbagi dan bertukar informasi seputar uang kuno. Di video kali ini kita akan mereview uang kuno kertas Indonesia seri Nika. Namun sebelum kita lanjut video ini, bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe terlebih dahulu dan getarkan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua selalu mendapatkan notifikasi setiap kita upload video terbaru. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945 bukanlah titik akhir perjuangan bangsa Indonesia melepaskan diri dari penjajahan. Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, kondisi moneter negara Republik Indonesia sangatlah buruk. Kondisi moneter semakin memburuk ketika Netherlands Indies Civil Administration atau disingkat NICA atau pemerintahan sipil Hindia Belanda yang membonceng sekutu menduduki kota-kota besar di Indonesia dan menguasai bank-bank Jepang, lalu mengedarkan uang rupiah Jepang dari bank-bank tersebut. Nika menggunakan rupiah Jepang untuk membiayai operasi militer mereka, membayar gaji pribumi, dan mengedarkan uang tersebut ke seluruh wilayah Indonesia untuk menarik simpati masyarakat. Pada tanggal 6 Maret tahun 1946, Nika juga menerbitkan mata uang sendiri, yaitu uang Nika yang terdiri dari 8 pecahan antara lain 50 sen, kemudian pecahan 1 gulden, kemudian pecahan 2,5 gulden, 5 gulden, 10 gulden, 25 gulden, 50 gulden, 100 gulden, dan pecahan 500 gulden. Secara garis besarnya, uang ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pada bagian depan memiliki gambar utama Ratu Wilhelmina yang letaknya di sebelah kanan. Kemudian gambar tersebut dibingkai berbentuk bulat oval, sedangkan pada bagian sebelah kiri terdapat lambang kerajaan Belanda. Di dalam bingkai berbentuk oval juga. Pada bagian tengah atas terdapat teks yang bertuliskan Netherlands Indies. Di bawahnya terdapat teks bertuliskan Montbilliet dengan ukuran yang lebih kecil. Di bawahnya lagi, di bagian kiri dan kanan terdapat nomor seri. Nomor seri uang ini diawali dengan 2 huruf prefix diikuti 5 atau 6 angka dan diakhiri 1 huruf sufiks. Namun ada juga variasi nomor seri yang tidak memiliki sufiks atau huruf akhir. Sedangkan untuk yang variasi spesimen tidak memiliki baik huruf prefix maupun huruf sufiks. Untuk pecahan 1 gulden, nomor serinya diawali dengan huruf A. Kemudian untuk yang pecahan 2,5 gulden diawali dengan huruf B. Kemudian untuk yang pecahan 5 gulden diawali dengan huruf C. Kemudian untuk yang pecahan 10 gulden diawali dengan huruf D. Dan untuk pecahan 25 gulden diawali dengan huruf E.
Uniknya untuk pecahan 50 gulden dilompati hurufnya langsung ke huruf G. Lalu huruf F-nya kemana? Ternyata huruf F-nya ada di pecahan 50 sen. Kemudian untuk yang pecahan 100 gulden diawali dengan huruf H, dan untuk pecahan 500 gulden diawali dengan huruf J. Kemudian untuk pecahan 50 sen, 10 gulden dan 25 gulden nomor serinya berwarna biru dongker. Sedangkan untuk pecahan lainnya nomor serinya berwarna merah menyala. Kemudian di bawahnya di bagian tengah atas terdapat tag bertuliskan nilai nominalnya. Di bawahnya lagi terdapat tag bertuliskan Netherlands Indies Government Gulden. Ini menunjukkan bahwa uang ini dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda, bukan The Javase Bank seperti uang Hindia Belanda pada umumnya. Uang ini memiliki mata uang gulden, namun uniknya selain memiliki mata uang gulden, ternyata uang ini juga menggunakan mata uang rupiah. Bahkan uang seri ini adalah uang pertama pemerintahan Hindia Belanda yang menggunakan mata uang rupiah dan juga menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan mata uang rupiah dan penggunaan bahasa Indonesia pada uang ini hanyalah sebagai alat propaganda Belanda untuk menarik simpati masyarakat Indonesia agar mau menggunakan uang ini. Namun faktanya masyarakat Indonesia enggan menggunakan uang ini. Masyarakat Indonesia lebih memilih menggunakan uang rupiah Jepang. Kemudian pada bagian tengah terdapat angka nominal uang ini. Angka nominal lainnya juga terdapat di setiap sudutnya. Uang ini memiliki tahun emisi tahun 1943. Rupanya uang ini sudah disiapkan pemerintah sivil Hindia Belanda sewaktu berada di Australia akibat kekalahan perang melawan Jepang. Namun uang ini baru mulai beredar tanggal 6 Maret tahun 1946 di wilayah Indonesia. Uniknya uang ini ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dr. H.J. Van Mook dan Presiden DJB Dr. R.E. Smith. Biasanya ditandatangani oleh Departemen Keuangan dan pejabat DJB. Namun pada uang ini ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan juga pejabat DJB. Uang ini dicetak oleh perusahaan percetakan di Amerika, yaitu American Banknote Company, sehingga desainnya mirip dengan uang dolar Amerika. Dari desain depan kita beralih ke desain belakang uang ini. Untuk desain bagian belakang pada uang seri nikah pecahan 50 sen, kemudian 1 gulden dan 2,5 gulden, terdiri dari ragam hias jelos yang di tengah-tengahnya terdapat angka nominal yang diapit tag undang-undang tentang larangan meniru dan memalsukan uang ini, disertai ancaman bagi yang memalsukan uang ini. Di sisi sebelah kiri, undang-undang tersebut menggunakan bahasa Belanda, sedangkan di sisi sebelah kanan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian pada bagian paling bawah terdapat mikrotag bertuliskan American Banknote Company. Tidak seperti uang keluaran DJB, pada uang ini tidak ada pengaman berupa watermark atau tanda air. Kemudian untuk gambar belakang uang pecahan 5 gulden sampai 500 gulden terdapat gambar yang berbeda, yaitu terdapat gambar pesawat tempur, tentara yang menggendong tas, punggung atau ransel dan memegang senapan, dan di sebelah kanannya terdapat gambar kapal tempur. Gambar tersebut juga diapit tag undang-undang berbahasa Belanda dan Indonesia,
Kemudian pada bagian tengah atas terdapat teks Nederland Indies. Kemudian di setiap sudutnya terdapat angka nominal. Sedangkan pada bagian paling bawah terdapat mikroteks bertuliskan American Banknote Company sebagai perusahaan yang mencetak uang ini. Tidak seperti uang keluaran DJP pada umumnya, uang ini tidak ada pengaman berupa watermark atau tanda air atau benang pengaman maupun fitur pengaman sinar ultraviolet. Fitur pengaman pada uang ini hanya berupa bintik-bintik berwarna yang tersebar secara acak. Bintik-bintik tersebut bisa hilang jika uang diperlakukan khusus, yaitu dicuci. Jadi sebaiknya teman-teman membeli uang ini yang masih original dan masih ada bintik-bintik warnanya. Uang seri nikah ini dikenal sebagai uang merah karena konon katanya uang nikah memiliki warna dominan merah. Padahal faktanya uang seri nikah ini memiliki warna yang bervariasi. Ya, ada warna oranye, warna violet, warna hitam, warna biru, hijau, dan lain-lainnya. Sedangkan yang benar-benar berwarna merah hanyalah yang pecahan 10 gulden saja. Jika memang yang paling banyak beredar uang pecahan 10 gulden saja, tapi faktanya mengapa uang yang paling banyak ditemukan justru uang pecahan 1 gulden dan juga 50 sen. Nah, seperti ini. Nah, ini yang paling banyak ditemukan, 50 sen dan 1 gulden. Jadi menurut pendapat saya, uang seri nikah ini disebut uang merah bukan karena warna dominannya merah, tetapi uang ini dianggap sebagai uang terlarang untuk dipakai bertransaksi dan juga sebagai uang yang sangat berbahaya. Seperti beberapa waktu lalu di Indonesia pernah dilanda pandemi COVID-19, yang mana daerah-daerah tertentu yang terdapat banyak orang yang terpapar virus COVID-19, maka daerah tersebut dianggap zona merah karena dianggap berbahaya. Dan penggunaan uang nikah ini dianggap berbahaya karena akan mengancam kedaulatan kemerdekaan Republik Indonesia. Itu sih menurut pendapat saya pribadi. Jika Sobat YouTube mempunyai pendapat sendiri, silakan. Menurut pendapat teman-teman numismatik Indonesia, uang ini disebut dengan uang seri nikah. Alasannya karena uang ini dikeluarkan oleh pemerintahan sipil Hindia Belanda atau Nederland Indies Civil Administration, disingkat nikah. Padahal jika kita amati dengan seksama, pada uang kertas ini tidak satupun kita temukan kata-kata nikah atau gambar yang berafiliasi dengan nikah. Lalu, benarkah uang ini disebut dengan uang nikah? Di katalog uang kertas Indonesia atau KUKI, uang ini disebut uang seri nikah. Namun di katalog uang kertas internasional, yaitu buku katalog BIC dan juga katalog Mafius, uang ini tidak disebut uang nikah, tapi hanya disebut sebagai uang Nederland Indies Muntbiljet Gulden 1943. Jadi kalau menurut pendapat saya pribadi, uang ini adalah uang seri Muntbiljet karena ciri-cirinya hampir sama dengan uang seri Muntbiljet lainnya, di mana pada uang seri ini terdapat gambar Ratu Wilhelmina dan juga terdapat lambang kerajaan Belanda. Kemudian pada uang kertas ini juga terdapat teks yang bertuliskan Muntbiljet. Kemudian seperti uang seri Muntbiljet lainnya, uang ini juga tidak memiliki pengaman berupa watermark atau tanda air seperti uang-uang kertas keluaran DJP. Pengamannya hanya bintik-bintik berwarna. Yang membedakan uang ini dengan seri Muntbiljet lainnya adalah jika uang seri Muntbiljet pecahan nominalnya di bawah 5 gulden, namun uang ini memiliki pecahan yang lebih lengkap dari pecahan 50 sen sampai 500 gulden. Kemudian jika pada uang seri Muntbiljet lainnya ditandatangani
oleh Departemen Keuangan Nederlands Indies dan pejabat DJB, maka pada uang ini ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yaitu Hubertus Johannes van Mook dan Presiden DJB Mr. Dr. R.E. Smith, karena mungkin situasinya pada waktu itu dalam situasi darurat perang. Jadi menurut pendapat saya pribadi, uang ini lebih cocok jika dikategorikan sebagai uang seri biljet 4. Gimana menurut pendapat sobat numismatik dan sobat YouTube semua? Silakan menulisnya di kolom komentar. Demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi sobat YouTube semua, khususnya pecinta uang kuno. Jika video ini bermanfaat, silahkan klik subscribe karena subscribe itu gratis dan agar supaya saya semakin bersemangat untuk membuat video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah mampir di channel Uang Kuno Official dan menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada informasi yang keliru. Sampai jumpa di video selanjutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik, sugeng rahayu, sugeng seduluran sak lawase.